Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi. Nah, kalau kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan itu berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan, yang dimana ma'rifat ini berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenai atau mengenali diri sendiri, yang merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan proses manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi amanahnya sebagai manusia ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, di mana Sang Pencipta yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi kita sudah tahu tentang ma'rifatul insan itu asal katanya itu dari mana, selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya, dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya dan lainnya juga. Dengan begitu kita dapat memposisikan diri dengan baik. Nah, manusia juga diciptakan tidak sembarangan, tapi manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, paling sempurna, sesuai dengan surat Atin ayat 4 yang berbunyi, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan atau makhluk lainnya. Yang mana kita dilihat kalau asal penciptaan manusia tersusun dari unsur bumi, unsur langit, dan juga unsur lainnya. Unsur bumi dikarenakan manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisik yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang pertama kita dari membahas tentang tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat. Lalu ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Selanjutnya itu hati, qalb, unsur manusia. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara harfiah dan juga hakiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Al-aqlu disebut pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb, hati, sebagaimana al-ajmu. Jasad yang selanjutnya ada jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat dilihat, dapat kita rasakan, karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting manusia menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Selanjutnya itu nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsu ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan. Yang selanjutnya ada jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akal.
yang dimana tarik menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan dan keinginannya. Yang ketiga al-ruh, kolbu, azam dan akal yang tertarik dengan al-ahwat, syahwat, kecenderungan, khayalan, keinginannya. Hingga jiwa ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan yang atau ada kata yang kurang tepat, kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.